Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di vlog channel YouTube saya, Rio ADH Channel. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di pool ataupun perwakilan PT ALS yang terletak di Terminal Akap Pekanbaru ini, teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk melihat suasana dan situasinya ini, teman-teman. Nah, beginilah teman-teman suasana dan situasi yang ada di pool PT ALS yang terletak di Terminal Akap Pekanbaru ini, teman-teman. Nah, di sini nanti saya akan coba untuk mewawancarai atau bertanya-tanya sedikit dengan pimpinan ataupun ketua agen perwakilan PT ALS ya, teman-teman. Bagaimana videonya, tetap ikuti terus ya, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu langsung dengan pimpinan ataupun ketua dari agen pool PT ALS yang terletak di Pekanbaru ya, teman-teman. Nah, ini ada namanya Bapak Daulay. Kenalkan dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tepat di depan kita ini, teman-teman. Ini adalah Bapak Daulay ini ya, teman-teman. Bapak Daulay ini adalah ketua ataupun koordinator pool PT ALS yang terletak di Terminal Akap Kota Pekanbaru ini, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bertanya-tanya sedikit dengan Bapak Daulay mengenai situasi dan juga keadaan pool PT ALS yang terletak di Pekanbaru ini, teman-teman. Nah, Bapak Daulay, di sini kalau Bapak tidak keberatan, saya akan sedikit bertanya-tanya ya, Pak, mengenai PT ALS, lebih tepatnya pool PT ALS khususnya yang ada di Pekanbaru ini, Pak Daulay. Nah, pertanyaan saya, Pak Daulay, kalau boleh tahu, Bapak Daulay sudah berapa lama, Pak, bergabung di PT ALS ini, Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada pemirsa semuanya, sahabat ALS dari Sabang sampai Merauke. Saya di ALS ini mulai menjabat ketua perwakilan ALS Pekanbaru mulai tahun 2011. Jadi sebelumnya udah menjadi agen-agen biasa di ALS. Nah, jadi di Pekanbaru itu kami dari Medan itu di atas 3 mobil. Mobil pertama itu untuk Pekanbaru Medan trayek. Yang kedua dari Pekanbaru Purwokerto, dan yang ketiga itu Pekanbaru Jakarta. Itu Jakarta tempatnya di Klender, tempat kantornya Pak DS. Jadi mengenai perkembangan sampai saat ini, kebetulan Pak Rio yang sedang meliput sekarang ini berada di terminal BRPS Pekanbaru. Inilah terminal besar Pekanbaru. Kebetulan kita di terminal ini kita buat satu tempat kantor yang ukurannya ya udah lumayan lah dibanding kawan-kawan PO yang lain.
Jadi di sini kita bersama-sama kelompok yang lain itu saling silaturahmi. Jadi kalau dari terminal ini udah kenal semua, baik ketua PMS-nya. Ini sekarang saya di sebelah Pak Rio ini Bapak Saragi. Pak Saragi ini ketua PO PMS. Nah, ini tepat di depan saya ini Bapak Saragi ini ya teman-teman. Bapak Saragi ini tepatnya ketua bus Persatuan Motor Siantar PMS. Nah, ini ketua bus PMS ini teman-teman. Nah, jadi tiap malam kami sini sama-sama ketua PO berkumpul ini terminal ini membahas keadaan penumpang pra COVID-19 ini. Mudah-mudahan ya, marilah sama-sama kita doakan, apalagi ini mau mendekati tahun baru dan Natal. Mudah-mudahan semua bisa aman-aman saja, penyakit semua bisa lepas semuanya, sehingga penumpang pun tidak merasa was-was lagi dalam menggunakan armada kita saat ini. Jadi kita pun di sini kadang-kadang mengantisipasi seperti apakah ada lonjakan penumpang nanti menyambut tahun baru atau gimana, apakah mesti ada terobosan yang baru masalah armada kan. Tapi sampai saat ini udah tanggal berapa ini? Tanggal 14 ini sekarang. 14. Tanggal berapa ini? 14. Sampai saat ini kalau dilihat pembukuan itu masih belum ada pergerakan penumpang. Kalau Pak Saragi sendiri sama aja Pak ya? Sama aja. Sampai saat ini belum ada yang mendaftar. Pak Saragi bilang sampai saat ini belum ada yang mendaftar. Jadi itulah, marilah kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu. Kita pun yang di terminal ini ya bisa keadaan normal kembali kan. Mari sama-sama kita doakan. Itu saja. Nah, itu tadi kata Bapak Daulay itu teman-teman. Kalau yang untuk dari Pekanbaru ini bus ALS memberangkatkan 3 unit ya Pak ya, per harinya itu teman-teman. Ada yang tujuan ke Medan, ke Jakarta, sama ke Purwokerto ya Pak ya, Purwokerto. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Daulay selaku perwakilan dari pool ALS yang ada di Pekanbaru ini mengenai persaingan ini Pak, persaingan kedepannya ini Pak dari PT ALS untuk menghadapi persaingan kedepannya ini Pak, dengan adanya sekarang perusahaan-perusahaan otobus yang lain itu mengeluarkan armada terbarunya atau mungkin servis-servisnya yang lain-lain lah Pak. Nah, jadi kalau menurut tanggapan Bapak sendiri bagaimana cara penyikapannya itu Pak mengenai persaingan bus-bus yang ada saat ini Pak dengan persaingan sekarang ini? Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Terus terang kami di sini tidak dianggap kami agen. Jadi agen ini bersama penumpang. Kami dengan agen dengan penumpang itu paling lama kami di sini 1 jamnya sama penumpang. 1 jam sama penumpang. Selebihnya penumpang itu lamaan di perjalanan. Nah, jadi artinya apa? Kuncinya semua ini yang pertama itu keadaan armada, ya, kunci keadaan armada. Yang kedua itu kru mobil, pelayanan. Artinya apa? Keberadaan armada, masyarakat Indonesia
itu tidak bodoh lagi. Artinya penumpang mau mobil yang nyaman, mobil yang bersih, mobil yang tidak banyak tingkahnya. Nah, itu mereka harapkan dari penumpang. Satu lagi masalah kru mobil, apakah supirnya ramah tamah atau bawanya tidak ugal-ugalan, atau keneknya itu ramah dengan penumpang, tidak saling membentak penumpang. Kalau zaman dulu kan rata-rata seperti itu. Iya, betul sekali. Kadang-kadang mengambil barang penumpang aja, oi barangmu itu ambil itu. Kalau zaman sekarang itu mana mau, kita di sini pelayanan, kita ramah tamah sama penumpang. Yang mana barang bapak, biar kita bantu ngambilnya apa, kita hal yang seperti ini yang mau kita benahi kan. Jadi seperti yang saya bilang ya, kuncinya itu kalau kami agen di sini, udah kami taruh penumpang, udah kami jemput, atau datang pun kami antar ke rumah penumpang. Habis itu ya kami agen ini sebatas itu aja pelayanan kami. Jadi kuncinya itu memang di armada sama di kru mobil. Jadi selama ini mungkin banyak nggak tahu kan, sedikit-sedikit perwakilan agen yang disalahkan. Sebetulnya kunci itu yang dua tadi itu. Armada tolong dibenahi. Supir dan kru supir tolong jangan dimainkan cara-cara yang lama lagi. Kena harus ramah sama penumpang, supir menyupirnya sesuai aturan, tidak ugal-ugalan, penumpang merasa nyaman di dalam bus, itu yang penting. Ini kadang-kadang kita perwakilan itu ya, kadang-kadang penumpang ada dari perwakilan kita yang kena imbas ya kan. Sebetulnya seperti terangkan ini ilmu yang saya bilang ini pasti belum banyak yang ngomongin ini. Makanya saya buat omongin di sini biar pada tahu semua kan. Ya kan Pak Saragi, kan itu kunci semuanya itu. Dan satu lagi diminta ke pada perusahaan, tapi ini kan permintaan kita sebagai perwakilan untuk ke depan ini bersaing dengan armada yang bagus dan armada yang elit. Kenapa perjalanan sekarang kalaulah siap jalan tol untuk selesai sampai 2003, tentu orang sekarang meminta dari jalan tol enggak? Pasti itu pertanyaan daripada penumpang nanti untuk tahun-tahun ke depan. Karena diperkirakan 2023 tol dari Jawa itu sampai ke Aceh itu mungkin sudah selesai. Dan nantinya penumpang ini juga akan minta armada-armada dari jalan tol. Tentu diharapkan penumpang ini armada-armada yang baru itu sudah pasti bersaing dengan armada yang baru. Untuk itu dengan pengusaha-pengusaha supaya berpikir untuk ke depan bagaimana zaman ini tidak zaman yang seperti yang dulu lagi, memikirkan itu naik itu kan seperti itu dulu pengusaha-pengusaha ini. Kalau sekarang tidak akan bisa lagi. 2 tahun yang akan datang bus yang istilahnya yang tidak memadai, yang tidak elit, mungkin ketinggalan daripada bus-bus yang lain. Jadi disinilah bersaing pengusaha-pengusaha supaya dari sekarang dipikirkan supaya sama-sama maju untuk ke depan. Seperti itulah. Nah itu tadi sangat menarik sekali itu teman-teman, kata-kata dari Pak Daulay maupun Bapak siapa tadi Pak? Pak Saragi, itu teman-teman. Intinya semua itu terletak pada pelayanan ya teman-teman, pelayanan dari petugas, terutamanya kru mobil ya Pak ya. Ya, kru mobil. Yang pertama itu kuncinya armada. Armada itu juga. Jadi teman-teman, ini satu lagi saya tambahkan. Kalau armada itu bagus, ya, kalau armada itu bagus, walaupun kantor kita kayak kandang kambing, ya, itu dikejar orang juga itu bus itu. Itulah arti kasarnya ya. Yang gitu besar lagi. Jadi penumpang ini udah pintar, dia mau tahu mobil yang bagus, mobil yang nyaman itu dicari.
orang tuh nggak mau kantornya mewah, mewahnya nggak perlu, karena ya kita nggak secara logikanya ya Pak ya, armada itu yang harus di. Dan satu lagi ya, pelayanan itu satu, banyak kadang daripada karyawan di dalam bus itu banyak cerita, masuk rumah makan mau sampai 2 jam, mau berhenti. Ya penumpang tidak suka seperti itu sekarang. Maunya penumpang itu jalan normal, nggak ugal-ugalan sampai di tujuan selamat. Itu yang dipikirkan. Cuman kadang banyak dari pihak-pihak supir ini lama berhenti, lama cerita, lama di rumah makan. Iya, penumpang tidak suka. Jadi jangan besok perusahaan itu bertanya kenapa. Yang ditanya malah perwakilan. Itu kenapa diapain? Kan banyak seperti itu. Jadi kuncinya semuanya itu harus kerjasama, pengusaha dengan supir dan supir dengan perwakilan. Itu harus bersama-sama, harus memajukan, saling menjaga. Itu paling utama. Baru perusahaan itu akan bangkit, biasanya bisa maju. Kalau tidak akan bisa, susah maju. Kalau memang tidak seiring perusahaan dengan supir dengan karyawan perwakilan, seperti itu. Ini pertanyaan lagi Pak Daulay. Kalau untuk jenis armada sendiri ini Pak Daulay ya, itu kenapa Pak Daulay rata-rata khususnya bus PT ALS ini memakai armada Mercy itu Pak Daulay, sementara kan juga sekarang ada yang Scania, Volvo. Nah itu kenapa PT ALS ini tetap konsisten menggunakan armada Mercy sampai sekarang ini Pak Daulay? Jadi kan sebetulnya gini, ALS kita tahu itu salah satu mobil yang tertua. Ya, sama-sama kita tahu. Mobil tertua di seluruh Indonesia. Jadi dengan perjalanan ALS ini, tentu ALS udah banyak mendengar, ya mungkin udah banyak mencoba juga, bahwasannya ya mungkin Mercy ini yang cocok untuk trek jarak jauh. Tangguh ya Pak ya, mungkin ya. Mau bilang tangguh kan. Nah, jadi kan kalau pada zaman dulunya kita kan nggak tahu, para pengusaha yang tahu, mungkin dia udah silaturahmi dengan kawan mereka yang zaman dahulu itu, kalau pakai mobil jenis ini apa kendalanya, apa kekurangannya, kan mereka pada tahu itu. Ya itulah mungkin salah satu ALS memakai Mercy ini, karena ya ketangguhannya itu. Nah begitulah teman-teman, menurut Bapak Daulay gitu teman-teman, kenapa PT ALS sampai saat ini masih tetap konsisten menggunakan Mercy. Salah satunya tadi yaitu karena tangguh di segala medan ya Pak ya. Nah, apalagi sama-sama kita ketahui bersama, bus ALS ini melayani trayeknya jauh ini teman-teman, Sumatera Jawa. Jadi kondisi mesin maupun armada busnya memang harus betul-betul dalam keadaan prima dan juga sehat teman-teman. Ini satu lagi Pak Daulay, kalau untuk unitnya ALS sendiri yang dari Pekanbaru ini khusus melayani trek Medan itu, kalau boleh tahu itu nopin berapa saja Pak? Kalau yang dari Pekanbaru ini Pak Daulay, khusus melayani trek trayek ke Medan Pak. Oh ya. Kalau dari Pekanbaru kita itu memakai tipe kelas mobil Super Executive SE28. Jadi jumlah bangkunya itu 28 orang aja, dan model bangkunya itu tetap 22. Itu untuk Pekanbaru Medan. Kalau untuk Pekanbaru Purwokerto itu kita melayani tipe kelas AC biasa
artinya bus memakai AC tapi tidak ada toiletnya. Nah, satu lagi, kalau untuk Pekanbaru Jakarta kita melayani tipe kelas itu eksekutif. Eksekutif ini AC ada, toilet ada. Nah, jadi untuk di Pekanbaru Medan itu kita memberangkatkan jam 7 malam. Untuk Pekanbaru Purwokerto kita memberangkatkan jam 2 siang, dan untuk Pekanbaru Jakarta kita memberangkatkan jam 4 sore. Nah, itu sudah sangat jelas sekali tadi teman-teman, kata dari Pak Daulay, jamnya, kelasnya. Jadi mungkin buat teman-teman sendiri yang khususnya yang di Pekanbaru ini, untuk kita ketahui bersama itu bus PT ALS memberangkatkan unitnya ada yang kelas super eksekutif ya Pak ya. Nah, super eksekutif itu teman-teman. Jadi teman-teman semua ataupun bagi yang ingin bepergian menggunakan bus PT ALS, jangan takut, busnya dari sini diberangkatkan ini teman-teman. Jadi jangan takut nanti berpikir busnya yang dari Jawa atau yang dari apa. Untuk sedangkan PT khusus dari Pekanbaru udah ada gitu. Khusus dari Pekanbaru ini sudah ada ini teman-teman. Udah lama itu. Nah, sudah lama itu teman-teman. Kalau untuk tarifnya sendiri Pak, bus PT ALS melayani trayek Pekanbaru Medan, Pekanbaru Jakarta maupun Pekanbaru Purwokerto ini, kalau tarif normalnya itu berapa itu Pak? Kalau harganya, Pak, untuk ongkosnya ya, itu Pak, kalau kita bandingkan untuk seluruh PO yang ada di Pekanbaru, perongkosan kita itulah yang paling termurah. Nah, itu teman-teman. Nah, kita aja Pekanbaru Medan dengan super eksekutif SE28 kita hanya tarif kita itu 195.000. Itu udah super eksekutif 195.000. Nah, kalau dibandingkan dengan PO lain, itu yang kelas biasa itu AC toilet biasa ya, itu 230. Nah, seterusnya untuk trip Purwokerto ya, mana tahu ada yang ke Jakarta. Nah, untuk AC biasa perongkosan ALS cuma 300.000. Dan untuk Pekanbaru Jakarta yang ada toiletnya itu perongkosannya cuma 380. Itu udah sangat murah ini. Nah, itu teman-teman, untuk sedangkan tarifnya sendiri itu sangat murah itu teman-teman, kalau menurut saya dibandingkan dengan yang lain itu teman-teman. Kalau untuk yang dari Pekanbaru ke Medan itu 190.000, itu sudah kelas 195.000, itu sudah kita mendapatkan kelas super eksekutif gitu teman-teman. Ini sebelum kita tutup Pak Daulay, terakhir harapan Pak Daulay untuk kedepannya demi kemajuan PT ALS ini bagaimana Pak? Ya, harapan saya buat kita bersama lah tentunya Pak. Harapan saya, marilah kita doakan sama-sama para direksi ALS, para jajaran direksi ALS lah terutama, mari kita doakan bersama mereka sehat-sehat semua, mereka antusias mengurus ALS ini. Nah, karena dengan sehatnya mereka tentu memberikan pemikiran yang sehat juga, dan semoga mereka siap untuk mengeluarkan armada yang bisa bersaing dengan bus-bus yang lain, karena kuncinya untuk persaingan ini ya tergantung seperti yang saya awal bilang tadi, armadanya itu mempengaruhi, kru mobil itu mempengaruhi, dan pelayanan setiap
perwakilan pun itu mempengaruhi juga. Nah, jadi prinsip saya, siapapun yang membuka setiap perusahaan, kuncinya satu: selagi jaya tolong ditingkatkan. Ini pesan saya ini. Selagi perusahaan jaya tolong ditingkatkan. Apabila perusahaan hanya jalan di tempat, tidak ada peremajaan, tidak ada pembaruan, maka PPOE lain akan menyaingi kita. Karena ini zaman bus keluaran terbaru, makin tahun makin ada tipe-tipe bus yang aduhai lah fasilitasnya. Jadi kita tingkatkan armada kita ALS ini, karena dengan ini kita bisalah menyanyi PO-PO yang lain itu. Nah, itu tadi kata Bapak Daulay itu, teman-teman semua. Intinya yang penting kita doakan semua jajaran ataupun yang terkait dalam struktur PT ALS, jajaran maupun direksi, sehat selalu ya Pak ya. Intinya juga buat kita semua itu teman-teman, supaya kedepannya bus PT ALS maupun perusahaan PT ALS yang mana sama-sama kita ketahui perusahaan ini sudah sangat lama berdiri, tetap eksis dan konsisten dalam menghadapi persaingan kedepannya ini teman-teman. Nah, ini Pak Daulay, terakhir Pak Daulay, bagaimana tanggapan Bapak ini terhadap para bismania inilah Pak Daulay, terutama ataupun para YouTuber ini yang ingin meliput ataupun mendokumentasikan mengenai bus PT ALS ini, khususnya yang ada di Pekanbaru ini. Menurut tanggapan Bapak Daulay bagaimana Pak? Jujur aja, saya dengan adanya sahabat-sahabat ALS Pekanbaru ini yang tergabung dengan baik itu fotografernya, youtubernya, segala macam, saya merasa bersyukur keberadaan mereka. Karena apa? Karena tanpa saya sadari, sahabat-sahabat saya ini otomatis sudah menjadi agen-agen saya di Pekanbaru. Dan harapan saya dengan adanya sahabat ALS Pekanbaru, mudah-mudahan penumpang ALS bisa meningkatkan volumenya, dan agen seperti sahabat ALS Pekanbaru bisa tanpa disadari menginformasikan kepada khalayak ramai yang ada di Pekanbaru ini, baik mereka sesama keluarga mereka sendiri ataupun tetangga mereka ataupun yang ada komunitas di sekeliling mereka. Jadi sekarang di Pekanbaru itu udah ada komunitas namanya Sahabat ALS Pekanbaru, dapat dilihat. Kita pun udah ada Facebooknya itu bernama Sahabat ALS Pekanbaru. Nah, itu tadi teman-teman, saya perjelas Bapak Daulay sangat mengapresiasi sekali ini teman-teman, buat kita para bismania dan juga buat para YouTuber tentunya. Bagi yang ingin membuat video mengenai keberangkatan bus ALS ataupun yang lainnya, Pak Daulay mempersilahkan ya Pak ya. Itu tadi Pak Daulay sudah memberikan izin itu teman-teman. Intinya kita semua tetap harus memberikan yang terbaik untuk kemajuan transportasi bus PT ALS ini ke depannya ini teman-teman.
Mungkin sekian dulu lah teman-teman bincang-bincang kita bersama Bapak Daulay pada malam hari ini. Insya Allah nanti ke depannya di lain waktu dan kesempatan kita akan coba ngobrol kembali ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Daulay dan juga kepada Bapak Saragi yang telah meluangkan waktunya, telah bincang-bincang bersama kita pada malam hari ini. Saya doakan semoga Bapak Daulay dan juga Bapak Saragi tentunya diberikan kesehatan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share, dan juga di subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.